Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar antum ananda para juara kelas 3 di hari Senin ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yes. Nah, syukur alhamdulillah, semuanya semangat, semuanya gembira untuk belajar kembali di pekan ini. Nah, ananda semuanya, di hari Senin ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, pada bab berikutnya kita akan mengulas tentang sifat Allah, bahwa Allah itu Maha Esa. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, bagaimana pengertian atau makna Allah Maha Esa. Setelah antum mengetahui pengertian Allah itu Maha Esa, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus antum lakukan? Nah, itu. Nah, yang terakhir, pada pertemuan ini ditutup dengan studi kasus yang merupakan latihan soal. Nah, ananda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kepada makna atau pengertian Allah itu Maha Esa. Yang pertama, pengertian Allah Maha Esa adalah Allah itu tunggal, tidak berbilang. Jadi tidak ada satu A, satu B, satu C, itu enggak, ya. Dan juga Allah tidak sama dengan manusia. Satu individu manusia itu ada bagian-bagiannya, ada kepalanya, ada bagian anggota tubuh yang lainnya. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan manusia. Jadi tunggal, tidak berbilang. Pengertian yang kedua dari Allah itu Maha Esa, Allah tidak beranak. Allah tidak butuh punya anak. Dan Allah tidak berlaku sebagai orang tua, ya. Jadi Allah tidak membutuhkan anak yang nantinya akan membantu dia, membantu Allah. Tidak butuh. Nah, pengertian yang ketiga dari Allah Maha Esa, bahwa Allah itu tidak diperanakkan. Jadi Allah tidak punya orang tua, tidak punya abi, tidak punya umi. Nah, kalau antum, Ustadz, antum itu punya orang tua, punya abi, punya umi. Jadi pagi antum ketika mau berangkat ke sekolah, uminya memasak nasi, memasak makanan untuk sarapan pagi antum. Abi antum bekerja keras dengan giat untuk mencari biaya agar antum kemudian bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhannya, termasuk kebutuhan untuk sekolah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita nggak ada orang tua, antum nggak punya abi sama umi, nah kita akan susah untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup kita, terutama antum yang masih belum balik, belum dewasa. Nah, Allah tidak membutuhkan orang tua, tidak punya orang tua. Allah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, berkuasa untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu ya. Terus yang keempat, pengertian Allah Maha Esa, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai. Tidak ada sesuatu apapun yang sama, yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia itu lemah, ya, membutuhkan bantuan orang lain. Antum membutuhkan abi sama umi. Di sekolah antum membutuhkan teman.
membutuhkan guru untuk mendapatkan ilmu. Nah, jadi makhluk, nah, contohnya manusia, itu lemah, membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu bantuan siapapun, tidak perlu pertolongan siapapun. Ya, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Ini pengertian Allah Maha Esa. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan setelah antum mengetahui pengertian Allah Maha Esa? Oke, sebelum ke apa yang harus kita lakukan, nah, Ustadz mau tanya lagi nih, biar antum semakin ingat apa pengertian dari Allah itu Maha Esa. Yang pertama, Allah itu tunggal, tidak berbilang. Yang kedua, Allah tidak beranak. Yang ketiga, Allah tidak diperanakkan. Yang keempat, tidak ada sesuatu apapun yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ananda semua, nah, masih semangat belajar ya, masih semangat mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Oke? Oke, kita lanjut. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan bahwa kita beriman Allah itu Maha Esa? Yang kita lakukan yang pertama, kita beribadah hanya kepada Allah. Antum tidak boleh beribadah kepada selain Allah, begitu ya. Terus yang kedua, dalam melakukan amal solih hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, itu. Jadi tidak boleh kita punya sifat riya. Riya itu pamer amal baik. Ibadah sholat ya, dipamerkan. Ya, sujudnya lama, berdirinya lama, biar semua orang melihat kalau dia kemudian sholatnya itu khusyuk, paling khusyuk semasjid itu. Nah, ini riya ya. Nah, kita juga tidak boleh punya sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling rajin beribadah, yang lain nggak ada yang serajin gue. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus ikhlas mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga yang harus kita lakukan hanya menggantungkan diri kepada Allah, begitu ya. Antum kalau misalnya ujian, ya, tugas antum hanya berusaha sebaik mungkin. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita yakin bahwa aturan Allah satu-satunya aturan hidup yang terbaik. Nah, aturan Islam itu aturan yang berasal dari Allah, maka antum harus melaksanakannya. Ya, kalau kita melaksanakan aturan dari Allah, maka kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Siapa yang mau masuk surga? Semuanya mau masuk surga. Alhamdulillah. Yang terakhir yang harus kita lakukan apa? Nah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun ya. Jadi tidak menyembah kepada selain Allah, tidak minta kepada selain Allah, tidak mengambil aturan hidup selain aturan hidup dari Allah. Jadi yang kita ambil hanya aturan hidup Islam itu saja ya. Itu sebagai
beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud keimanan kita kepada Allah yang Maha Esa. Oke, yang terakhir. Udah paham semua ya? Nah, sekarang ada persoalan ini, ada sebuah kasus ya. Di sebuah masjid besar, takmirnya itu memberikan upah gaji kepada tukang adzannya sama imam sholat 5 waktu di masjid itu. Nah, menurut antum boleh nggak muadzinnya dan imam sholatnya diberi upah oleh takmir? Nah, jawabannya ya betul, tukang azan sama imam sholat itu ya landasannya, dorongannya adalah nilai ibadah, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya kita ini punya teman ya yang hafal 30 juz. Terus suaranya bagus ketika azan. Nah, teman kita ini kemudian kita minta tolong kepada dia untuk menjadi tukang adzan di masjid kita misalnya ya. Antum punya masjid, punya masjid, menjadi pengurus masjid. Punya musola pribadi misalnya, atau punya pesantren terus ada masjidnya. Nah, antum minta tolong teman antum yang suaranya bagus menjadi tukang adzan, yang hafal 30 juz menjadi imam sholat. Nah, terus kita kasih upah kepada dia karena kita menggunakan jasanya dia, tenaganya dia. Nah, ini boleh, tidak mengurangi keikhlasan ya tukang adzan sama imam sholatnya, karena memang tukang adzan sama imam sholat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita ulas pada hari ini. Nah, semuanya paham ya? Oke, alhamdulillah. Nah, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.